Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya di sini dengan kelompok ini ya, untuk memenuhi UAS pemrograman PLSQL yang mana pada kesempatan ini kita akan melanjutkan dari proyek yang terdahulu, yaitu proyek pengembangan sistem informasi pada aplikasi berbasis PLSQL untuk belajar bahasa asing. Dan di sini kita akan menguraikan hasil atau output daripada proyek tersebut. Selanjutnya, kelompok kami di sini terdiri dari 3 rekan kami. Yang pertama Chani Hodi Lubileum Lim, kedua Bayu Dewa Putra, dan saya sendiri Ujang Kamun. Di sini sebelum kita masuk ke aplikasinya, di sini kita akan membuat rancangan terlebih dahulu, yaitu rancangan database dengan normalisasi 3 NF. Yang mana di sini rancangan ini terdiri daripada beberapa tabel. Di sini ada 9 tabel. Di antaranya adalah 1 user. User ini adalah tabel rumah bagi semua pengguna sistem. Di sini kita menyimpan informasi dasar tentang mereka atau user. Penjelasannya yaitu user ID, yang mana di sini adalah ID unik untuk setiap pengguna. Terus ada username, yaitu nama pengguna yang digunakan untuk login. Terus ada email, alamat email pengguna. Terus ada password, yaitu kata sandi yang aman untuk melindungi akun. Terus registered at underscore at, yaitu tanggal dan waktu pengguna mendaftar. Selanjutnya ada user lesson. User lesson yaitu tabel ini mencatat status pelajar yang telah diambil. Adapun kolom-kolomnya terdiri daripada user underscore lesson underscore ID dengan integer unik untuk setiap catatan pelajaran pengguna. Selanjutnya ada di dalam user lesson juga ada user underscore ID. Selanjutnya untuk user underscore ID ini menghubungkan catatan dengan pengguna tertentu. Selanjutnya ada lesson underscore ID, yaitu menghubungkan catatan dengan pelajaran tertentu. Selanjutnya ada completed, di mana status apakah pelajaran telah diselesaikan atau belum. Oke, selanjutnya yaitu activity underscore logs, yang mana tabel ini berfungsi untuk mencatat semua aktivitas yang dilakukan oleh pengguna dalam sistem. Adapun kolom-kolomnya adalah 1 activity activity underscore log underscore ID, ID unik untuk setiap catatan aktivitas. Selanjutnya ada user ID. Ada user ID. User ID ini untuk menghubungkan catatan dengan pengguna tertentu. Selanjutnya ada activity, di mana activity ini aktivitas yang dilakukan. Terus ada created underscore at, yaitu tanggal dan waktu aktivitas. Selanjutnya ada tabel lesson materials, di mana
tabel ini menyimpan semua materi yang terkait dengan pelajaran. Di dalamnya terdapat kolom-kolom, yaitu lesson underscore material underscore ID, ID unik untuk setiap materi. Selanjutnya ada lesson ID, yang lesson ID ini untuk menghubungkan materi dengan pelajaran tertentu. Terus ada content type, yaitu jenis konten, misalnya video ataupun teks. Selanjutnya ada konten. Konten adalah isi materi daripada pelajaran. Terus ada created underscore add, yaitu tanggal ya dan waktu materi yang dibuat. Selanjutnya ada lesson. Lesson ini adalah tabel berfungsi sebagai daftar pelajaran yang tersedia dalam sistem. Di dalam lesson ini ada beberapa kolom, yaitu lesson underscore ID, ID unik untuk setiap pelajaran. Terus ada title, itu untuk judul pelajaran yang menarik. Terus ada description, yaitu deskripsi singkat tentang pelajaran. Terus ada language underscore ID, yaitu ID bahasa yang digunakan dalam pelajaran. Selanjutnya ada created at, yaitu tanggal dan waktu pelajaran yang dibuat. Selanjutnya ada language. Language ini, tabel ini menyimpan informasi tentang bahasa yang digunakan. Dengan kolom-kolomnya ada language underscore ID, ID unik untuk setiap bahasa. Ada names, yaitu nama bahasa, misalnya bahasa Indonesia atau bahasa yang lainnya. Terus kolom kode, yaitu kode bahasa, misalnya ID untuk bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya yaitu quizzes. Tabel quizzes ini adalah tempat untuk semua kuis yang dapat diambil oleh pengguna, di mana kolom-kolomnya terdiri daripada quiz underscore ID, yaitu ID unik untuk setiap kuis. Terus lesson underscore ID untuk menghubungkan kuis dengan pelajaran tertentu. Selanjutnya ada question atau pertanyaan yang harus dijawab oleh pengguna. Selanjutnya ada correct underscore quiz underscore option underscore ID, yaitu ID opsi yang benar untuk pertanyaan ini. Selanjutnya created underscore add, yaitu tanggal, waktu kuis yang dibuat. Selanjutnya adalah quiz underscore option, di mana tabel ini menyimpan semua opsi jawaban untuk setiap kuis, dan kolom-kolomnya terdiri dari quiz underscore option underscore ID, yaitu ID unik untuk setiap opsi. Terus quiz underscore ID yang menghubungkan opsi dengan kuis tertentu. Yang selanjutnya adalah option underscore text, di mana teks dari opsi jawaban. Selanjutnya ada tabel user underscore quiz underscore result, yang mana tabel ini mencatat hasil kuis yang diambil oleh user dengan kolom-kolomnya sebagai berikut, yaitu quiz underscore result underscore ID, yaitu ID unik untuk setiap hasil kuis. Selanjutnya user underscore ID, yaitu untuk menghubungkan hasil dengan pengguna tertentu. Selanjutnya quiz underscore ID untuk menghubungkan hasil dengan kuis tertentu. Selanjutnya adalah skor yang diperoleh oleh pengguna. Terus ada attempted underscore ID, yaitu tanggal dan waktu kuis yang diambil. Demikian penjelasan dari kami. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada abangku, Bang Bayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayu Dewa Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang relasi dari database-nya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk tabel diagramnya. Di sini
saya akan mulai menjelaskan antara relasi antara user dan juga user lesson. Di sini bisa kita lihat untuk relasinya adalah one to many, di mana satu pengguna atau users bisa mengambil banyak pelajaran dari user lessons, namun satu entry di user lesson hanya terkait dengan satu pengguna. Nah, di sini bisa kita lihat untuk user ID yang ada pada user lessons, ini merujuk ke user ID yang ada pada users. Kemudian selanjutnya ialah kita lihat di sini ada users dan juga activity logs. Nah, apa relasinya? Relasinya adalah one to many, di mana satu pengguna dapat memiliki banyak aktivitas yang dicatat di dalam activity logs, tetapi setiap entry dalam activity logs hanya terkait dengan satu pengguna atau user tertentu. Di sini bisa kita lihat ada user ID, di mana user ID pada activity logs ini merujuk ke user ID pada user. Kemudian selanjutnya ialah relasi antara users dan juga user quiz result. Di sini bisa kita lihat untuk relasinya ialah one to many, di mana satu pengguna dapat mencoba banyak quiz, tetapi setiap hasil quiz atau user quiz result ini hanya berhubungan dengan satu pengguna. Nah, bisa kita lihat di sini ada user ID di dalam user quiz result yang dimana merujuk ke user ID yang ada pada users. Kemudian selanjutnya ialah kita lanjut ke user lessons yang berelasi dengan lessons. Nah, di sini apa relasinya? Relasi antara keduanya ialah many to one, di mana satu pelajaran dapat diikuti oleh banyak pengguna, tetapi satu pengguna hanya memiliki satu entry untuk satu pelajaran dalam user lessons. Nah, di sini bisa kita lihat di sini ada terdapat lesson ID pada lessons yang merujuk kepada lesson ID yang ada pada user lessons sini. Nah, selanjutnya kita lanjut ke lesson materials yang terrelasi dengan lessons. Nah, di sini bisa kita lihat untuk relasinya ialah one to many, di mana setiap pelajaran atau lesson bisa memiliki banyak materi pelajaran atau lesson materials, tetapi satu materi hanya terkait dengan satu pelajaran tertentu. Nah, jadi di sini untuk lesson ID yang ada pada lesson di sini, ini merujuk ke lesson material ID yang ada pada lesson material. Kemudian selanjutnya ialah lessons dan juga quiz. Nah, di sini bisa kita lihat untuk lesson dan juga quiz, di sini memiliki relasi yaitu one to many, di mana setiap pelajaran atau lesson bisa memiliki banyak quiz, tetapi satu quiz hanya terkait dengan satu pelajaran tertentu. Nah, di sini juga kita bisa lihat di mana di quiz ada lesson ID, di mana lesson ID di sini merujuk kepada lesson ID yang ada pada lessons. Nah, kemudian kita lanjut ke relasi antara quiz dan juga quiz option, di mana keduanya ini memiliki relasi one to many, di mana setiap quiz memiliki banyak opsi jawaban atau quiz option, tetapi satu opsi hanya terkait dengan satu quiz tertentu. Di sini dari quiz ID yang ada pada quiz option, ini merujuk kepada quiz ID yang ada pada quiz. Kemudian kita lanjut masih antara quiz dan juga quiz option, tapi ini berkebalikan ya. Nah, di sini di mana antara quiz option ke quiz, di sini adalah relasi one to one, di mana setiap quiz hanya memiliki satu jawaban yang benar yang ditentukan oleh correct quiz option ID di label quiz. Nah, jadi misalkan jawaban benar, dia akan ngasih feedback ke quiz ini di correction quiz option ID. Nah, di sini di mana pada quiz option ID, pada quiz option ini merujuk kepada correct quiz option ID yang ada pada quiz. Nah, kemudian selanjutnya ialah relasi antara quiz dan juga user quiz result. Nah, di sini bisa kita lihat untuk relasinya adalah one to many, di mana satu quiz dapat dikerjakan oleh banyak pengguna,
yang menghasilkan banyak entry di user quiz result, tetapi satu hasil quiz hanya terkait dengan satu quiz tertentu. Nah, di sini bisa kita lihat untuk user quiz result di sini di quiz ID yang berada di user quiz result ini merujuk kepada quiz ID yang ada pada quiz itu. Kemudian selanjutnya ialah lesson dan language. Nah, di sini bisa kita lihat untuk relasi antara lesson dan juga language. Di sini relasi antar keduanya ialah one to many, di mana satu bahasa atau language dapat memiliki banyak pelajaran atau lessons, tetapi satu pelajaran hanya terkait dengan satu bahasa tertentu. Di sini bisa kita lihat di sini ada language ID di bagian language di lesson ID yang merujuk kepada ini language ID di lessons. Nah, sekian dari saya untuk penjelasannya. Lanjut ke Kak Jenny untuk Postgre, pembahasan tentang Postgre-nya. Baik, perkenalkan nama saya Chani dan saya akan menjelaskan mengenai PostgreSQL-nya. Jadi yang pertama-tama kita membuat table menggunakan perintah ddl create table dan fieldnya ini sesuai dengan skema database 3NF yang teman-teman sudah jelaskan sebelumnya. Kemudian ya yang pertama dibuat tabel user, tabel bahasa, tabel pelajaran, kemudian ada tabel materi pelajaran, ada tabel pilihan jawaban, ada tabel quiz, kemudian di sini ada yang berbeda sedikit. Yang pertama ini ada alter table, perintah ddl alter table untuk mengedit atau mengubah tabel yang telah dibuat sebelumnya, yaitu tabel quiz options. Yang ini dibuat alter table ini dipanggil untuk menambahkan kolom quiz ID ke dalamnya, sehingga membuat referensi atau relasi antara kedua tabel ini. Kemudian yang selanjutnya membuat tabel user lessons atau tabel penyelesaian pelajaran user. Kemudian tabel hasil quiz atau user quiz results. Kemudian yang terakhir ada tabel log aktivitas atau activity logs. Nah, untuk pengolahan datanya, untuk query-nya kita gunakan select. Oke, pertama-tama saya mungkin agak lompat ke sini dulu karena di sini saya sudah menjalankan perintah dml insert into ke dalam masing-masing tabelnya, sehingga sudah ada isi di dalamnya. Jadi ketika dipanggil, contoh ini dijalankan, contoh ini dijalankan, maka akan ada di outputnya itu akan ditampilkan data-data pengguna yang telah mendaftar. Kemudian contoh lagi di sini, ini untuk menampilkan daftar pelajaran beserta bahasanya. Kemudian di sini untuk menampilkan materi pelajaran berdasarkan judul pelajarannya. Lalu yang selanjutnya ini untuk melihat hasil kuis dari pengguna tertentu. Kalau di sini contohnya John Doe, nilainya itu untuk pertanyaan ini adalah 90. Kemudian yang kelima dari selection adalah menampilkan aktivitas
aktivitas terbaru pengguna. Kemudian untuk menampilkan pelajaran yang telah diselesaikan oleh pengguna beserta tanggal penyelesaiannya juga bisa. Kemudian selanjutnya select quizzes question, quiz option text dari tabel quiz. Ini untuk menampilkan quiz beserta pilihan jawabannya. Kemudian untuk menampilkan rata-rata skor quiz pengguna, ini menggunakan perintah yang ada di sini. Kemudian perintah ini untuk menampilkan jumlah pelajaran yang tersedia untuk setiap bahasanya. Kemudian yang terakhir adalah perintah yang ini untuk menampilkan pengguna yang belum menyelesaikan pelajaran tertentu. Nah, seperti itu untuk insertnya sudah jalan juga, dan berarti selectionnya juga sudah bisa memunculkan data-datanya tanpa ada error. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah update. Jadi yang di data, yang pertama diupdate adalah di sini user ID diganti jadi John updated. Yang sebelumnya adalah user ID-nya sebentar kita jalankan dulu. User ID 1 namanya John Doe. Nah, kalau berdasarkan sini kita update menjadi John updated. Sudah sukses query-nya. Mari kita jalankan lagi. Ini. Dan user ID 1, username-nya udah menjadi John updated. Kemudian untuk dummy data Kemudian untuk update bahasa, update nama bahasa, yang sebelumnya ini datanya seperti ini, kemudian kita ingin ubah menjadi bahasa Inggris. Di sini language ID 1, bahasa Inggrisnya ini bahasa Inggris dasar, kita ganti jadi bahasa Inggris updated. Sudah sukses. Kita lihat lagi kita output lagi datanya kan. Language name-nya, bukan title-nya, maaf. Language name-nya ini tadi bahasa Inggris menjadi bahasa Inggris updated. Baik, yang selanjutnya adalah untuk mengupdate judul dan deskripsi pelajaran. Nah, di sini baru kita mengupdate title-nya. Jadi kalau kita lihat di sini, update lessons yang menjadi yang dimana lesson ID-nya ini adalah 1, itu title-nya kita set jadi bahasa Inggris lanjutan, yang sebelumnya adalah bahasa Inggris dasar. Kita coba jalankan. Nah, sudah sukses. Kita lihat ke atas lagi, kita jalankan. Jadi yang tadinya ini di sini adalah bahasa Inggris dasar menjadi bahasa Inggris lanjutan. Itu berarti ketika kita ingin menampilkan yang ini,
sudah tidak ada lagi karena namanya sudah ganti jadi title-nya sudah berganti jadi bahasa Inggris lanjutan. Jadi kalau misalnya kita jalankan sekarang, sebentar. Bahasa Inggris lanjutan. Ya, oke. Jadi di sini bahasa sudah bisa ditampilkan materi pelajaran berdasarkan judul pelajarannya ini bahasa Inggris lanjutan. Nah, kemudian itu untuk mengupdate judul dan deskripsi pelajaran. Berikutnya ada banyak lagi seperti untuk mengupdate tipe konten dan konten materi pelajaran, update teks pilihan jawaban, update pertanyaan kuis, update status penyelesaian pelajaran, update skor kuis pengguna, update aktivitas, dan terakhir adalah aktivitas pengguna. Untuk sintaksnya sendiri, perintahnya ini termasuk sama-sama bentukannya, jadi mungkin saya langsung skip ke bagian penghapusan. Nah, jadi untuk bagian delete data atau penghapusan data, oke, yang pertama kita coba menghapus user dengan ID 3, yang dimana kita sendiri di sini kita bisa lihat kalau misalnya kita punya tiga data untuk user. Jadi misalnya ini kita jalankan, kemudian kita coba select lagi dan kita tampilkan, maka user data dengan user ID 3 itu sudah tidak ada lagi, alias sudah dihapus. Kemudian untuk yang selanjutnya ada penghapusan, ada menghapus bahasa berdasarkan language ID. Nah, seperti yang kita sudah lihat juga sebelumnya. Jadi di sini kita ada daftar pelajaran dengan ID 1, 2, dan 3. Kalau dari contoh dari perintah yang ada di sini, itu kita menghapus yang language ID-nya 3, yaitu bahasa Jepang. Coba kita jalankan. Sudah berhasil dijalankan query-nya. Kemudian kita coba untuk run yang ini, maka lesson ID 3 sudah tidak ada lagi. Kemudian untuk menghapus pelajaran berdasarkan lesson ID. Jadi nah, di sini pun kita sebenarnya bisa melihat lesson ID kita ada ya, lesson kita ada 2. Ada 1 dan 2. Kalau misalnya kita jalankan yang ada di sini, maka seharusnya yang lesson ID-nya 2 juga sudah terhapus. Nah, kemudian untuk yang lainnya juga kurang lebih sintaksnya sama-sama semua, sehingga sepertinya untuk demo PostgreSQL-nya bisa dicukupkan sampai sini. Terima kasih.